Riwayat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidul Tabi'in di daerah Basrah. Kata beliau, tolak khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhtub biha kullu jum'atin atau kullu jum'atin arba'a sanawat. Beliau pernah mencari dokumenter khutbahnya Rasulullah yang dipakai oleh beliau setiap Jumat, dipakai khutbah itu selama 4 tahun. Falan abdir alaiha, dan saya nggak pernah mendapatkannya sampai saya mendengar ada orang Ansor yang katanya pernah nyatet daripada khutbah tersebut. Setelah saya cari, ternyata orang tersebut adalah Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Maka beliau Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, anta samita khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhutubu biha kulla jum'atin. Wahai sahabat Jabir bin Abdullah, apakah benar kau ini adalah orang yang pernah menulis atau mendokumen daripada khutbahnya Rasulullah yang dipakai selama 4 tahun setiap Jumat? Maka beliau mengatakan, sami'tuhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khutbahnya, ayyuhan nas inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum. Wahai manusia, kau ini di dunia ada rambu-rambunya, ada batasannya, maka kau jalanlah mengikuti batasan-batasan tersebut. Kita ini hidup di dunia mempunyai rambu-rambu hati. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ikut syariat, nggak mau mengikuti rambu-rambu ini kadang-kadang nggak masuk akal. Oh, kita hidup di desa aja, peraturannya desa kita tahu. Hidup di kampung aja kita kadang-kadang ini peraturannya RT RW. Lah kita hidup di muka bumi ini kan ada peraturannya. Yang memiliki dunia dan sisinya adalah Allah. Allah punya Rasul, diberikan ketentuan tersebut, peraturan-peraturannya, rambu-rambunya. Waktunya sholat ya sholat. Ada rambu-rambu ini halal ini haram, itu rambu-rambunya kita. Maka jangan sampai kita menterabas. Wa hadda hududan fala ta'taduha, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Dan Allah melewati lisannya Kanjeng Nabi telah menentukan hadnya, batasan-batasan kehidupan ini jangan sampai diterobos. Kalau sudah diterobos, berarti nggak barokah hidupnya kita. Wa inna lakum nihaya fantahu ila nihayatikum. Kalian hidup ada akhirnya, maka lihatlah akhir kalian bagaimana. Ada yang yakin di antara kita akan hidup selama-lamanya. Kalau kita yakin hidupnya kita ini lama, kalau sakit nggak mungkin berobat kita. Kalau kita memang yakin kita ini orang yang pasti hidup nunggu tua matinya, pasti kalau kita sakit ini nggak ada yang berobat. Tapi nyatanya ketika zamannya corona, flu dikit, bingung kita, pengen berobat ini padahal yang masih muda, sakit yang muda-muda diberikan sakit oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok bingung? Kenapa kok kita ini ketika sehat kok nggak bingung dengan kematiannya kita? Baru ketika sakit baru kita lihat atau kita mencari obat. Tidakkah kita itu ketika sehat merasa bahwasanya kita nunggu matinya ketika tua, tapi ketika kita sakit dan masih muda kita mencari obat? Kadang-kadang kita ini belum terketuk hatinya kita, padahal sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Namun itu nasihat dengan kita sakit tersebut. Katanya Rasul, wa inna lakum nihaya fantahu ila nihayatikum. Kalian ada akhirnya di kehidupan. Wa innal 'abdal mu'min baina nakhafatain. Seorang mukmin itu harus punya 2 rasa ketakutan. Apa itu yang pertama? Baina ajalin qad mata la yadri wallahu sanihi. Sudah punya waktu yang telah berlalu dan kita nggak paham waktunya kita ini sudah berlalu. Ada di antara kita yang sudah 20 tahun waktunya berlalu, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Yang umurnya kita sekarang 50, berarti 50 tahun sudah berlalu. Dan kita nggak pernah tahu
di dalam waktu 40-50 tahun itu apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala kepada kita? Apakah 40 tahun tersebut kita dalam keadaan taat kepada Allah? Atau 40 tahun kita ini ridho atau mendapatkan ridhonya Allah? Atau sebaliknya tadi, selama 40 tahun kita punya dosa yang dosanya tetap ditulis sampai sekarang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah tahu. Jadi kita harus selalu meminta. Makanya seistiqomah apapun kita sekarang, sebaik apapun kita sekarang, sudah kencang lurus apapun kita sekarang, tetap kita nggak boleh melupakan perkara-perkara kehidupan kita yang lalu. Mungkin ketika kita masih muda, kita belum sanggup, belum istiqomah sholatnya seperti yang sekarang ini. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, munajat, terus minta agar supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang repot itu ada orang hari Jumat atau Sabtu mengkafirkan orang, yang repot nih Pak. Jumatnya tobat, baru ketemu orang ustaz tobat, wes Sabtunya wes mengkafirkan orang. Ini seakan-akan sudah sekarang saya tobat hari Jumat, berarti dosa saya sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Saya pernah mungkin cerita di sini. Ada seorang sahabat perang dengan Rasulullah SAW, meninggal fisabilillah. Kemudian ada seorang perempuan ibunya mencari anaknya tadi, dicari, kemudian didapati dalam keadaan meninggal perang dengan Kanjeng Nabi. Kemudian mengatakan, alhamdulillah kau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ibunya Pak, bahwa meninggalnya dengan Rasulullah di barisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, hei wahai perempuan, begitu yakinkah kau anakmu ini masuk surga? Iya Rasulullah. Oh, meninggalnya bersama jenengan, meninggalnya perang bersama jenengan, ya berarti dia pasti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, mungkin la'alla yatakallam bi kalimatan fi malayani. Mungkin wahai orang tua, dia ketika hidup pernah berkata satu perkataan yang perkataannya tidak bermanfaat, mungkin bahkan perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Mungkin itu perbuatan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita harus selalu mempunyai sifat khauf. Dalam kitab tasawuf mungkin kita dengar ada yang namanya khauf wa raja. Khauf ini merasa takut kalau ibadahnya belum diterima, takut kalau dosanya belum diampuni oleh Allah. Agar supaya apa kata ulama? Agar supaya kita terus semangat dalam taatnya, terus istiqomah sampai akhir ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian rojak itu kita mengharap ya Allah ya mudah-mudahan walaupun seperti ini mudah-mudahan diterima amalku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholatnya belum khusyuk, tapi kan sudah berusaha, ya Allah Kau Rahman Rahim. Kata guru saya, Habib Jamal beliau mengatakan, kalau kita sudah istiqomah sholat, istiqomah ngaji, jadi orang yang baik, sudah pokoknya berusaha menjadi orang yang baik, kemudian mengatakan, ya Allah, sudah seperti ini belum tentu juga diampuni oleh Allah dan belum tentu juga mendapatkan ridha Allah. Ini bagus. Dibandingkan orang yang masih minum khamr, masih senang zina, masih senang judi, kemudian belum tentu yang kofian itu yang sering ngaji, masuk surga Allah, dan belum tentu saya maksiat sekarang belum tentu mendapatkan murkanya Allah, maknanya belum tentu saya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang salah. Yang benar itu jadilah kita orang yang baik, merasa masih buruk. Bukan masih buruk kemudian merasa walaupun saya buruk seperti ini, insya Allah lah Allah Rahman Rahim. Ini kembali. Makanya ini disebutkan bahwa seorang manusia harus mempunyai rasa takut bahwa ada
waktu kita yang telah berlalu, mungkin di situ ada beberapa hal yang masih digantung oleh Allah, belum mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa baina ajalin qad baqiya la yadri wallahu qadin bi. Kita umur berapa sekarang hadirin? Ada yang 30, 35, 50, 60. Sisa waktunya kita ini yang diberikan oleh Allah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mudah-mudahan menjadikan semuanya panjang umur, sehat walafiat dan keadaan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu nanti kedepannya kita ini gimana. Ya. Sisa waktu yang diberikan oleh Allah ini gimana? Nggak pernah tahu. Makanya kita harus punya rasa khauf dan roja. Nah ini dari sini ini ada khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta istiqomah, selalu minta husnul khotimah. Kalau ada ulama, ada kiai minta, ya Allah, kiai Habib doakan saya supaya istiqomah, doakan saya supaya saya meninggal husnul khotimah. Kalau ada pengajian, ini adalah amal yang menjadikan penyebabnya orang itu husnul khotimah, jangan lakukan. Ini tanda berarti kita memang ingin husnul khotimah. Pokoknya ada amal apapun yang dikatakan oleh para ulama menjadi penyebab kita adalah orang-orang yang husnul khotimah, ya sudah lakukan selama kita mampu. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang birrul walidain, lakukan birrul walidain, bakti kepada orang tua. Orang yang akan husnul khotimah adalah orang yang menjaga sholatnya, jaga sholatnya kita. Orang yang husnul khotimah adalah orang-orang yang tidak senang menzalimi orang, jangan menzalimi orang. Selalu kita berbuat hal-hal yang menjadikan kita itu orang-orang yang mendapatkan jaminan husnul khotimah. Kemudian kata Rasulullah, "Falyatazawwadu al-'abdu min nafsihi bi nafsihi." Maka hendaknya seorang hamba itu untuk berbekal dari dirinya yang telah diberikan oleh Allah untuk dirinya. Jadi kita kan sekarang hadirin, kita ini kadang-kadang hidupnya kebanyakan urus orang, kebanyakan urus orang. Makanya dikatakan beruntung orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman atau disibukkan dirinya untuk melihat aib dan kekurangannya dirinya daripada dirinya orang lain. Jadi katanya Rasulullah, "Falyatazawwadu al-'abdu min nafsihi li nafsihi." Hendaknya seorang hamba yang benar itu dari dirinya kita, kesehatan kita, waktunya kita, umurnya kita ini semua dipakai untuk bekal dirinya kita masing-masing. Wa min hayatihi li mautihi, kita diberikan hidup pakai untuk bekal meninggalnya kita. Wa min sababihi li kibarihi, yang masih muda itu di bawahnya 40 tahun pakai untuk masa tuanya kita. Makanya yang muda-muda ini banyak-banyak dulu sama anak yang tua-tuanya. Mungkin makanya kata Rasulullah SAW, jalisul kubarok, sering-seringlah duduk dengan orang tua. Tujuannya tadi, wahai orang yang masih muda-muda, duduk sama orang tua akan diberikan oleh mereka pengalaman. Sampai masih muda, jangan sama seperti saya. Saya sekarang sudah tua, nggak bisa gini, bisa gini. Ini kalau sudah tua ya ibadahnya ya itu aja lah. Tapi kalau masih muda, ini. Kemudian wa minad dunya li akhiratihi, dari dunianya kita untuk akhiratnya kita. Fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia, Allah menciptakan dunia dan seisinya ini untuk kita. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirah, dan kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Untuk kita kalau baik dimasukkan surganya Allah, untuk kita kalau yang jelek naudzubillah dimasukkan nerakanya Allah. Ada tidak riwayat orang yang ketika meninggal dibangkitkan lagi? Tidak ada. Pasti. Makanya di antara kita pasti akan dikembalikan lagi kepada Allah, kembalinya kepada surga atau kepada neraka.
Fawalladzi nafsi biyadihi ma ba'dal maut bil mustaqim. Katanya Kanjeng Nabi, sumpah demi Allah, setelah kematian gak ada tobat lagi hadirin. Mumpung sekarang kita bisa tobat, monggo kita tobat masing-masing. Kalau sudah meninggal gak ada tobat sudah. Oke? Jangankan sudah meninggal, sakaratul maut, amantu bi rabbi Musa wa Harun sudah gak ada lagi. Kata Rasulullah, demi Allah, setelah kematian gak ada tempat, gak ada waktu untuk tobat. Wala ba'da dunya darun illal jannah awinah. Setelah dunia ini selesai, fana hancur, cuma ada dua tempat, al jannah wan nar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kata Kanjeng Nabi, sudah aku katakan ini dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian. Selesai itu banyak Kanjeng Nabi. Nah ini hadirin tentang bagaimana nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, agar kita semua tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia.